Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbitna 'indal milad mauti bila ilaha illallah. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah untuk hari ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkannya. Jamaah dimuliakan Allah, hanya beberapa hari lagi kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan ini bukan sekedar bulan puasa, namun juga merupakan waktu di mana amalan kebaikan dilipat gandakan, pintu ampunan terbuka lebar, dan kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan sungguh-sungguh yang sangat diperlukan agar kita dapat maksimal dalam meraih manfaat bulan Ramadan ini. Khatib hari ini ingin mengingat kembali kepada apa keistimewaan dalam bulan Ramadan itu yang bulan lain tidak memilikinya. Pertama, salah satu ibadah yang lekat dengan bulan Ramadan ini adalah tadarus Al-Quran. Sebab itu Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang berarti bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ibnu Abbas mengatakan Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh atau tidak bertahap dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Pendapat ini dikemukakan oleh banyak ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, Al-Qur'anil Azim, Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, dan sejumlah pakar tafsir lainnya. Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan balasan satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca 10 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka bayangkan hanya satu huruf saja bisa mendapatkan Anda 10 pahala. Apalagi ketika kita menghadapkan satu Al-Quran, dan 10 pahala itu angka yang paling sedikit. Al-Quran memiliki sekitar 300.000 huruf. Khusus pada bulan Ramadan, jika kita mampu menghadapkan sekali saja Al-Quran, maka pahala yang kita dapatkan paling sedikit ialah 3 juta pahala. Maka marilah kita menyusun strategi dan mempersiapkan diri kita dan khatib untuk mampu menghadapkan Quran pada bulan ini. Selanjutnya yang kedua, keistimewaan khusus pada bulan Ramadan.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ata'akum Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyam, faradallahu azza wa jalla alaikum siyama, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, syahrul mubarak. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, tuftahu fihi abwabul jannah, dan pintu-pintu jahim ditutup, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Setan-setan dibelenggu, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatul khair min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis sahih dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kegembiraan dalam menyambut bulan Ramadan tidak terlepas dari berbagai bentuk keberkahan yang dijadikan baik material maupun spiritual. Kalimat bulan yang diberkahi telah cukup menjadi alasan mengapa kita harus gembira dalam bulan Ramadan. Karena tidak ada yang paling bernilai di alam dunia ini selain keberkahan. Keberkahan itu sendiri bermakna tumbuh atau bertambah kebaikan, di mana segala yang dimiliki diarahkan dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat keberkahan di bulan Ramadan tidak ada bandingnya dengan keberkahan yang Allah tawarkan kepada makhluknya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan beberapa bentuk keberkahan di bulan Ramadan. Antara lain, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan terdapat satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dengan alasan keberkahan inilah Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, bagaimana tidak gembira seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka? Bagaimana mungkin seorang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu? Dari sisi manakah ada suatu waktu menyamai waktu ini, yaitu waktu bulan Ramadan? Terakhir tentu yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Allah katakan dalam Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Lalu mungkin bagaimana kita mencari Lailatul Qadar itu? Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada awal bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi di malam 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa ia di malam ke-21 Ramadan. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pada malam yang 9 tersisa, malam yang 7 tersisa, malam yang ke-5 tersisa." Banyak ulama yang menafsirkan dengan malam-malam ganjil. Pendapat ini yang dijelas dan lebih populer. Utama lainnya mengartikan dengan malam-malam genap. Namun pendapat pertama yang lebih kuat. Dapat disimpulkan bahwa memang Allah menyembunyikan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar secara pasti. Sebab jika diinformasikan secara pasti, seseorang mungkin tidak lagi semangat beribadah di hari lain. Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tentu akan bersungguh-sungguh dalam mencari dan berburu malam kemuliaan tersebut. Dan khatib berdoa, semoga Allah memudahkan kita memperoleh malam yang penuh keberkahan ini. Maka dari itu, sebagai penutup, khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan ini, agar kita dapat memaksimalkan hasil ibadah kita serta mengistimewakan setiap momen berharga di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahannya.
Khatib berdoa agar Allah SWT memberikan kemudahan dan kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa khususan ala afdalihim wa khataman nabiyyin Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ja'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wasyadadi wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wasairil buldani 'amma ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.